Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bersama saya di Indra Kila Samil Channel. Ayah, kira-kira menurut kalian memiliki atau mempunyai tanah luas tanpa bayar alias gratis bisa nggak ya? Kalau misalnya menurut saya bisa, bagaimana? Di video kali ini saya ingin memberitahu kalian dan berbagi pengalaman saya untuk mempunyai tanah hektaran dengan harga murah, bahkan bisa gratis. Tapi sebelumnya saya bercerita, jangan lupa subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar ya jika ada yang kurang atau jika ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan. Terus sebelum kalian mendengar cerita saya ini, siapkan makanan dan minuman ya, karena mungkin ya agak sedikit panjang. Jadi gini teman-teman, simak dulu ceritanya, jangan di skip biar kalian tahu cara untuk memiliki tanah hektaran dengan harga murah bahkan gratis. Mungkin yang saya sampaikan ini sudah banyak lah yang tahu ya, yang udah suhu-suhunya seperti yang udah punya perumahan, yang udah punya villa ya, perusahaan-perusahaan besar itu mereka semua kurang lebih hampir sama dengan yang saya lakukan ini caranya. Jadi gini teman-teman, biar tidak panjang lebar saya mulai ya. Poin-poin yang harus kalian siapkan itu, yang pertama, kita harus punya tekad, kemauan, dan pantang menyerah, mau belusukan dan tidak tergesa-gesa. Kenapa saya bilang mesti mempunyai tekad, kemauan, dan pantang menyerah? Karena perjuangan untuk mencari tanah yang hektaran dengan harga murah itu nggak gampang. Apalagi kalian harus berani untuk belusukan. Belusukan itu bukan belusukan masuk dari kampung satu keluar kampung lainnya, tapi bisa juga dari kebun satu ke kebun lainnya, seperti itu. Poin yang kedua, pastikan kita memiliki modal. Modal itu tidak hanya berupa uang ya teman-teman. Jadi modal itu dari kita yang mampu berbicara, terus tidak malu bertanya. Kalau uang itu diperlukan tapi tidak terlalu banyak. Yang penting jangan dari pinjaman bank atau menggunakan hal-hal yang berbau pinjaman, karena itu berbahaya teman-teman. Itu selain berbahaya, riba juga teman-teman. Nanti ekor-ekornya yang ada malah yang tanah tadinya maunya kita beli dengan harga murah, malah jatuhnya kita terlilit sama hutang, seperti itu. Oke teman-teman, jika poin ke-1, ke-2 sudah ada, poin ketiganya eksekusi. Nah, di tahap eksekusi ini saya akan bercerita bagaimana caranya, karena yang di tahap eksekusi ini yang lebih panjang. Jadi gini teman-teman, kita kan harus menguasai poin 1 dan poin 2 dulu. Jika kita sudah punya poin 1 dan poin 2 yang saya bilang tadi, kita harus mulai rajin refreshing. Lumayan seminggu sekali kah, atau pada saat di waktu-waktu luang kita refreshing ke daerah pinggiran atau yang prospek berkembangnya. Itu sekitar 1 atau 2 tahunan lah. Kita jika pengen tahu prospek berkembang itu, kalian bisa cari atau searching dari misalnya dari kota kalian itu biasanya dia ada perancangan pengembangan kota. Nah, kalau kalian sudah tahu perancangan pengembangan kota, nah kalian pergi ke pelosok atau ke daerah-daerah pinggiran yang kemungkinan daerahnya itu akan berkembang sekitar 1 atau 2 tahunan, tapi dari pendapat orang itu masih lama, bahkan mungkin dikata itu tempat jin buang anak, seperti itu. Terus jika kalian misalnya sudah pergi ke pinggiran-pinggiran, itu biasanya ya, dari pengalaman saya itu banyak tuh warga atau orang yang punya tanah lebar tapi dia kebetulan butuh uang cepat atau mendesak, seperti itu. Jadi dia terpaksa, atau mungkin dia mau menjual harga tanahnya lebih tinggi, tapi karena dia butuh untuk sesuatu, biasanya dia akan menjual dengan harga yang rendah. Jadi jangan pernah coba untuk membeli tanah yang orangnya itu tidak perlu cepat. Karena apa? Pasti kau akan mendapatkan harga yang mahal. Tapi ada juga, walaupun nggak perlu cepat,
asal kita masuk ke daerah-daerah yang lebih pinggiran, dan biasanya itu prospeknya itu perkebunan ya teman-teman. Itu seperti itu yang biasanya lebih murah lagi. Terus berikutnya yang harus kita eksekusi itu jika kita sudah, misalnya nih kita udah dapat informasi, kita kumpulkan semua informasi tentang tanah itu yang kita akan yang udah kita tertarik nih. Misalnya luasnya 1 hektar dengan harga sekitar 50 juta. Itu jangan tergesa-gesa teman-teman. Kalian harus pastikan dulu lokasi tanah itu, walau ibaratnya itu tempat jin buang anak, itu kalian harus cek dulu di GPS juga. Karena apa? Poin ini yang sangat penting. Pertama, kalau tanah itu misalnya, kenapa saya suruh cek di pertanahan melalui GPS, itu kalian harus tahu tanah itu termasuk dalam peta perkebunan, pertanian, hutan kota, hutan lindung, atau bisa juga cagar alam. Maaf, habis buka puasa jadinya agak batuk-batuk dikit. Jadi kalau misalnya dia masuk hutan kota, hutan lindung, atau cagar alam, itu mending kalian mundur teratur deh. Mau harganya itu cuma 10 juta, 5 juta, bahkan sejatuh 1 juta atau dikasih gratis, mending gak usah. Karena apa? Repot, ujung-ujungnya gak bakal bisa jadi surat-suratnya. Biar kalian sampai bolak-balik ngurus kemana, gak bakal jadi surat-suratnya. Terus kalau misalnya itu tanah yang kalian taksir dia masuk perkebunan, pertanian, atau perumahan, nah ini boleh kalian masukkan dalam list pencarian tanah kalian. Oke, jika itu sudah semua kalian dapat, setelah itu kalian harus pastikan surat-suratnya. Kadang ada orang berpikir, surat-suratnya cuman ini, saya maunya yang sertifikat. Sebenarnya kalian nggak perlu takut ya teman-teman. Misalnya itu cuman surat garap atau segel atau IMTN, selama itu masih kepemilikannya itu dari tangan pertama, baru yang tetangga dari sekitarnya itu tahu kronologi untuk tanah tersebut, itu kalian nggak perlu bingung teman-teman. Karena apa? Asal kita ada saksi batas. Saksi batas itu apa? Saksi yang betulan misalnya di dalam surat tanah itu kan ada misalnya batas utara, selatan, timur, barat. Itu biasa ada yang misalnya utara jalan, timur mungkin sama selatan sama barat itu ada batas tanahnya. Nah, saksi itu masih ada, kalian tahu itu jelas, saksi kanan kirinya itu jelas. Dan juga harus kalian tanyakan sama Pak RT, siapa yang tahu lebih detail tentang kronologi tanah tersebut. Karena nanti pada saat pengurusan suratnya kalian mau menuju IMTN, menuju sertifikat, pasti kalian akan perlukan saksi-saksi tersebut. Itu poin yang paling penting harus kalian save dulu jika kalian ingin memiliki tanah luas dengan harga murah. Jadi nggak gerasa gerusuh ya, nggak gerasa gerusuh. Pokoknya harus betul-betul teliti, tapi untuk hasil yang maksimal. Jika semua surat-surat sudah kalian pastikan, kronologinya sudah pasti, dan yang poin terakhir, kalian tinggal negosiasi. Alhamdulillah kalau suratnya itu sudah sertifikat. Sertifikat ini pun juga ada tahapannya teman-teman. Sertifikat itu ada hak guna pakai, hak guna bangun, terus ada hak milik. Hak milik itu yang paling terakhir, yang paling ada juga sertifikat hak perkebunan, hak pertanian, dia macam-macam, tapi itu semua sama kuatnya. Mau dari IMTN, segel, atau surat keterangan, itu semua sama kuatnya. Yang penting selama ada yang tahu kronologi tanah itu, dan itu saksi batasnya juga ada, Pak RT pun juga tahu tentang tanah itu. Jadi poin terakhir agar kalian dapat tanah itu harganya murah, kalian harus pastikan kira-kira yang kalian mau beli tanahnya ini orangnya butuh duit sekitar berapa. Misalnya nih, aku jual 100 juta, luas 1 hektar. 1 hektar kan itu sekitar 10.000 meter persegi. Nah, kalau misalnya dia jual 100 juta, sampean harus sudah tahu. Tapi saya butuh duit buat anak saya mungkin sekitar 30 juta. Mungkin kalian sudah tahu dari tetangga atau dari orangnya sendiri yang bercerita. Nanti sampean di situ nego. Misalnya gini, Pak, ini saya ambil, misalnya 100 juta ini saya ambil, tapi saya minta dibayar dalam jangka waktu setahun.
Tapi orang kan nggak mau dalam jangka waktu setahun. Masa sekarang diambil nanti setahun lunasi, nggak mau. Pasti nanti sampai harus ngasih tahu gini, saya akan bayar secara bertahap. Selama mungkin dalam setahun itu saya bayar mungkin 5 kali. Biasa sih maksimal kalau negosiasi kayak gitu sama 5 kali. Tapi lebih bagus kalau sampean sudah ada uang cash. Kalau ada uang cash itu misalnya harga 100 mau nego 80 juga, asal dikasih hadap uang segitu pasti terbiak. Makanya saran saya sebelum maju untuk mencari tanah, nabung dulu. Pastikan lokasinya dulu, cari-cari, nggak usah keburu-buru. Tapi jangan sembarang juga, mentang-mentang tanahnya itu kelihatannya luas langsung mau dibeli karena murah. Tapi harus perhatikan juga kondisinya, prospeknya ke depan. Memang yang saya kasih tahu ini untuk jangka panjang, tapi nanti akan ke depannya kalian akan tahu apa yang akan saya maksud dari tujuan kalian nyari di pinggiran ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya sudah dapat nih, sudah oke deal, ya itu tadi, kalian bisa dapat tanah luas dengan harga murah. Bahkan kemarin sempat saya beli tanah di daerah Berau tahun 2013, itu saya beli 30 juta itu 2 hektar. Tapi itu kelapa sawit ya. Nah, nanti akan saya kasih tahu juga gimana kalian bisa dapatkan 30 juta 2 hektar kelapa sawit. Karena itu ya nanti di video berikutnya lah. Pokoknya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kalian pengen dapat tanah murah, kalian harus datang ke pinggiran, cari tahu dulu lokasinya, surat-suratnya, kronologinya. Terus kalian berusaha untuk negosiasi bayar bertahap dalam jangka waktu sekian. Tapi saya ada satu bocoran lagi, itu tanah bisa kalian beli tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Tapi tidak akan kubahas di sini, akan kubahas di video aku selanjutnya. Jika viewers aku di sini atau penonton yang nge-like di video aku kali ini tembus 500 like, aku akan bagi pulsa gratis untuk 2 orang pemenang yang akan aku pilih dari komentar terbanyak dan terbaik menurut aku. Dan itu yang hadiah ini itu dari hadiah kemarin yang sempat di video aku sebelumnya belum sempat ada pemenangnya, karena ya kebetulan memang belum sampai like-nya belum sampai 500, jadi aku pindahkan ke sini. Jadi aku akumulasikan ke sini. Jadi satu orang pemenang itu akan dapat pulsa sebesar 50.000 ya. Itu bisa kalian uangkan berupa saya transfer ke GoPay atau ke transfer ke rekening ya. Oke teman-teman, cukup sekian info dari saya. Jika kalian ada yang ingin tanya-tanya seputar tanah atau rumah, atau kalian pengen tahu proses cara pengurusan IMTN, kalian komen aja di kolom komentar, nanti akan saya buat tutorialnya. Kalian harus kemana-kemana aja saat mulai pengurusan IMTN, atau bagaimana persyaratan untuk mengajukan PTSL. Nah, bagaimana apa itu PTSL, kalian juga cukup komen di bawah, nanti akan saya buatkan tutorialnya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap standby di channel Indra Kilas Samil. Jangan lupa subscribe. Jika kalian suka dengan video saya ini, kalian pencet tombol like. Jika kalian tidak suka, kalian boleh pencet tombol dislike. Dadah, sampai jumpa.